Kok abang baperan sih mau gugat saya 50M? Emang salah saya di mana ya bang? Tapi emang lebih cantikan saya sih daripada aslinya abang. Habis itu minta maaf. Iya, minta Jadi maaf. air mata kamu pada waktu itu palsu? Kok nggak ajak asprinya? Biasanya kan ajak asprinya kan? Nggak mau, katanya maunya berdua aja. Dia jemput? Iya, dia jemput. Asik. Akan menjadi hasil gitu loh. Tetap aja nggak percaya. Ya udahlah, terserah gitu kan. Aku berusaha sendiri aja. Aku pernah juga jadi pembantu di rumah orang. Oh iya? Dia tuh si om ini tadi tuh kayak nyamperin aku. Kamu yakin mau ngelayani saya? Netizen pada ngehujat, bodoh amat. Bacotanmu semangatku. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Kenzie Maylin. Maylin ya? Mailin. Maylin. Itu susah banget sih namanya kayak alien gitu. Si cewek 50 miliar. Weh. Ngomong-ngomong ada nggak duit 50 miliar? Ada, diam. Itu bukan, tapi ngomong-ngomong itu bukan dia punya duit 50 miliar ya. Lu tuh digugat 50 miliar aja. Lu tuh disomasi. Dan ngomong-ngomong, kok dia yang terkenal cewek 50 miliar? Yang disomasi 50 miliar tuh gue, bukan lu. Ya nggak apa-apa lah. Lu sih nyenggol-nyenggol abang gue sih. Siapa salah, siapa kena batunya ya. Iya, yang abang itu somasi 50 miliar, yang disomasi 50 miliar itu sebenarnya gue. Kok yang terkenal cewek 50 miliarnya lu? Yang salah siapa? Iya sih sebenarnya sih. Lu yang salah, bukan gue. Gue mah kagak salah apa-apa. Astaga, kamu ini. Tapi jadi lebih terkenal gara-gara abang. Iya, Lebih dikenal. kemarin di wawancara. Dia kemarin diwawancara. Kamu baca komennya itu, jangan apa komennya? Janji nggak nangis. Janji nggak nangis. Padahal ya nggak apa-apa lah, nangis sementara doang. Janji nggak nangis ya, janji nggak nangis. Nanti kena bungkus katanya, kena bungkus, kena senggol diem katanya. Disamperin diem. Disamperin diem, kalau nggak disamperin bacot kemarin. Kok katanya gini, kok kemarin di IG sama yang di YouTube beda katanya gitu. Di YouTube dia nyerocos kayak dia yang paling punya dunia kan. Gitu. Elo ya, waktu masih belum gue damain itu ya, masih belum gue damain ya masih ya. Iya. Sudah masih ngomel-ngomel, masih ngebacot itu ya. Tapi habis itu pas ketemu jadi kayak kucing kena siram air kayak gitu. Kaing. Lagian pas waktu di ruang konsultasi, oh ini cewek ini langsung apa? Suaranya kayak menggelegar gitu ya, takut lah. Oh, oke. Tapi kita cerita ya. Jadi kayak gimana sih jadi ceritanya? Jadi ceritanya itu waktu kapan ya? Lu live sambil ngomongin Bang Hotman. Si Bang Hotmannya. Ngomongin Bang Hotman apa? Itu tuh kayak menjawab komentar netizen gitu. Jadi kayak kepancing. Jadi kayak lupa diri. Kayak emang netizen ngomong-ngomongin sama Bang Hotman sama lu? Iya, ngomongin itu kayak ngebahas kayak mereka tuh untuk apa? Kayak mancing-mancing gue gitu kan supaya membahas si Bang Hotman ini. Jadi ya udah, namanya kayak gak sadar gitu ya. Tahu-taunya itu tuh dicepuin di record. Oh, memang banyak orang cepu di Indonesia deh. Memang cepu netizen ini. Oke, emang lu bilang apa? Sashimo itu apa sih? Tapi Sashimi gitu. sashimi makanan itu Jepang. Sashimo tuh sana sini mau. Oh, sana sini mau. Tapi emang fakta sih. Iya. Kasih kayak topat. Iya, fakta sih. Karena kemarin tuh gimana ya? Ini yang gue suka dari lo. Di depan gini bacot kan. Di depan. Lagian sekarang Bang Hotman juga nyerempet ke gue. Oh, sudah bestie. Ya sudah bestie. Sudah bestie. Kemarin diajakin makan. Sudah diajakin makan. Diajakin makan. Oh iya, oke. Terus pas kamu buat kayak gitu punya itu biasa aja ya. Sempat itu jeda, kalau aku dikasih tahu itu jeda lama ya. Itu live-nya bukan baru kayak habis disomasi, habis kamu live langsung disomasi gitu ya. Sudah agak lama ya. Agak lama, baru dikirim netizennya mungkin ke si FYP di tempat mana gitu ya. Iya, langsung dinaikin di IG-nya Bang Hotman. Terus banyak tuh netizen, Kenji, ini kamu kenapa? Katanya gitu. Disomasi Bang Hotman kan 50M. Langsung kaget gitu kan. Gue nih somasi bukan lo.
Gak apa-apa lah ya. Soalnya dia tahu dokter Richard banyak duit nih 50 miliar kan. Lagian kan dokter sama Bang Hotman juga sahabatan. Aku malah nggak enak justru. Ya kan, Gara-gara itu jadi nggak enak. Gue masih kecil, jadi ya maklumin aja lah. Tapi emang fakta sih Bang Hotmannya ini tuh memang ya banyak ceweknya gitu. Kemarin kenapa bilang bilang iya aja biar kelar masalahnya, biar nggak panjang lebar lagi. Buset. Gitu. Jadi cuma diiyain aja. Tapi Jadi dibilang pansos ya udah iya gitu. Tapi memang yang kemarin jadi kamu benar gak sih pansos dengan aku kayak gitu iya punya. yang dipertanyakan gitu ya udah jawab iya aja daripada ribet kan nambah. Padahal Ya enggak juga sih gitu kan. nggak pansos. Enggak juga sih menurut gue. Dan pada waktu itu memang pure ngejawabin memang itu pendapat kamu jadi kayak gitu. Jadi biar cepat kelar Anjir aja lu. masalahnya. Jadi pada waktu ditanya itu lu jawab, iya bang pansos lu bilang. Lama lagi lu jawab itu. Karena kan mikir dulu nih kalau misalkan jawab enggak nih, otomatis lama nih. Ceritanya diwawancarai lama nih. Jadi biar set gitu kan. Ya udah jawab iya aja, iya Buset, aja pinter gitu. juga lu. Iya. Lagian gak mau memperpanjang masalah kan. Ya udah gitu aja. Iya. Bang Hotman juga langsung bilang, ya sudah kalau memang iya benar lu selesain deh katanya kan kayak gitu ya kan. Untung deh. Jadi ngecilin masalah doang. Tapi sebenarnya menurutmu memang Sazimo. Iya memang fakta kan netizen. Kalian bisa lihat sendiri. Ampun bang, bukan aku bang. Tapi sudah damai ya, sudah temenan ya. Ya udah damai, udah sudah bestie temenan ya bang. beda ya. Bang jangan baperan ya bang. Kita udah bestie bang. Jangan somasi lagi bang. Tapi waktu kamu di somasi kayak gitu punya shock. Lagi di mana waktu itu? Lagi di apartemen. Nah, jujur kayak gimana? Waktu dengar somasi kayak gitu, lihat sendiri atau kayak gimana sih? Terus dilihatin orang lain? Dilihatin orang lain terus langsung ke nge-stalking IG-nya si Bang Hotman kan, langsung lihat sendiri. Terus baca sampai bawah, agak shock dikit. Loh, kenapa jadi kayak gini gitu kan? Padahal memang beneran dia kayak gitu. Tapi shock gak sih? Iya. Shock, takut? Kalau takut sih, karena kan si abang ini kan orang besar gitu kan. Kalau gue kan orang yang nggak punya gitu kan. Jadi Lu kakak punya aja berani banget loh. namanya orang nggak luput dari apa sih namanya itu? Kesalahan. Bukan apa sih? Nggak sadar. Susah banget sih bahasa Indonesia ini. Nah, hilaf. Tapi lu ngerasa kagak salah gitu ya? Soalnya anak buah gue bilangnya lu masih ngeyel katanya. Kan dari tim kan langsung hubungin kan, disuruh minta maaf kan. Pokoknya malam itu aku begitu tahu, kan waktu itu bertahunnya itu malam. Ya kan dokter marah-marah sama di tag, dicariin Bang Hotman, katanya kayak gitu punya. Gue tahu gue Bang Hotman kan kalau cari itu Bang Hotman tuh selalu ngechat. Dan Bang Hotman itu kalau ngechat aku tuh selalu subuh. Soalnya kan ya bagi yang cewek-cewek di luar sana yang dichatin Bang Hotman juga pasti tahu. Bang Hotman tuh sukanya subuh-subuh tuh. Jadi kemarin nggak ada Bang Hotman chat? Nggak ada. Terus malam-malam aku ngechat kan, aku telepon kan nggak diangkat. Itu sudah panik tuh. Sebenarnya sudah diangkat telepon. Walaupun aku ngerasa bukan aku yang salah sih, tapi kayak shock gitu tetap ya. Pss, kayak gitu punya kan. Dan ini kan juga temen ya. Iya itu kan temen deket gitu. Kok tiba-tiba somasi 50M gitu kan? Kagak deket berarti. Kalau deket kagak kayak gitu. Kayak gitu. Berarti, tapi sebenarnya aku kan lumayan deket sih. Di ngomong deket banget sih, harusnya kagak ya. Karena kan kalau deket banget harusnya nggak kayak gitu dong si abangnya. Tapi kan deket juga gitu kan, deket juga. Jangan-jangan? Enggak deket juga aja. Cuma aku telepon dia nggak diangkat. Terus ku minta Miftah ya, asistenku ya, yang bagian endorsement ngecek dulu kejadian kayak mana. Terus di report. Oh bukan BA kita katanya kan endorsement, dan pada waktu itu kita nggak pernah udah nyuruh. selesai gitu kan kemarin yang endorse yang itu udah dan nggak selesai. pernah disuruh endorse live kan? Nggak pernah. Itu tuh hanya kebetulan aja kemarin tuh pakai skincare-nya si dokter Richard ini kan, jadi kayak ya dipancing-pancing netizen langsung aja lah mulut satu ini nyerocos gitu kan. Oh oke. Terus pas di ngomongin dia ini ngeyel. Lo nya ngeyel, kayak ya terserah mau somasi aja katanya kayak gitu punya kan. Aku nggak ngerasa salah kok, masih lu masih buat video ya? Iya. Lu buat video ya? Karena apa ya? Nggak mungkin gitu kan si Abang Hotman ini Kita dengerin serius. dulu, kita dengerin video itu. Kok abang bakaran sih mau gugah saya 50M?
emang salah saya di mana ya bang? Tapi emang lebih cantikan saya sih daripada asprinya abang. Terus kalau saya lebih cantik, lebih seksoy, abang mana gitu? Jadi salah saya gitu. Makanya bang jangan asal pilih aspri. Kalau mau jadi playboy itu cari cewek yang lebih cantik, kayak yang lebih montok tuh. Jangan asal digandeng aja, jangan asal dibedekin aja langsung dibungkus. Terus jangan lupa suruh asprinya tuh perawatan pakai skincare biar cantik kan saya tuh. Terus kalau saya nggak mau sama abang marah gitu, mau gugat saya, sembarangan enak aja. Saya kan nggak salah. Terus abang mau somasi saya juga. Lah wah bang. Nih saya juga punya berlian kayak abang mahal. Pamer berlian juga dia. Memang iya, memang aku lebih cantik, aku lebih seksi. Anjir loh. Tapi emang beneran sih, gue lebih cantik gitu, lebih seksi, lebih... Sudah tanya Abang Hotman belum? Udah tanya, dia bilang cantik banget kemarin. Memang lu lebih seksi? Ada nih chatannya. Wah. Oh ya? Dia ngomong apa? Kamu cantik banget, seksi, kata dia gitu. Oke. Oh makasih bang. Gitu. Ya nggak salah juga kan, memang. Iya, nggak salah juga kan. Bukannya menyombongkan diri, tapi penghubungannya juga bilang juga waktu udah jadi bestie. Jadi bestie ya beda ya. Oke. Dan dia ngeyel, aku yang jadi keenakan, dan aku juga sudah minta maaf dengan Bang Hotman. Aku chat kan, minta maaf dengan dia kan. Abis minta maaf dengan dia, aku chat nggak dibaca. Nggak dibaca loh, nggak dibalas sama sekali. Nggak dibaca sama sekali. Jadi gue kirim kayak gitu punya, ini kagak dibalas nih. Nih, nggak dibalas lagi. Nggak dibalas lagi sama sekali. Aku telepon dia nggak diangkat sama sekali. Berarti marah? Nggak tahu, tapi yang jelas aku juga pengen cari aman, dan akhirnya aku putusin ya oke, buat permintaan maaf kan, seperti yang permintaannya kan permintaan maaf kan. Aku buat video permintaan maaf, dan dia juga nggak maafin. Dia langsung bilang, dia tetap akan proses, dia bilang kan. Tapi akhirnya aku bilang, aku minta waktu deh, aku mau temuin langsung. Karena kan dia tahu dokter banyak duit. Enggak juga, dia juga banyak duit. Dia juga pengusaha hebat nomor 1 di Indonesia. Aku kan pengusaha muda aja cuma. Terus ngebujukin dia nih. Ngebujukin dia sumpah. Ngebujukin dia datang. Aku bilang, udahlah ngapain, aku juga pernah punya permasalahan seperti ini. Aku bilang, minta maaf kalau bisa permintaan maaf bisa selesai, enakan minta maaf aja. Aku bilang, aku jaminannya. Ya, aku bilang kan, aku jaminannya. Terus kalau marah juga. Iya, aku bilang kalau Bang Hotman gak maafin kamu, aku jaminannya. Aku bilang kayak gitu punya. Akhirnya aku seret dia mau. Dan ketemu ya pada hari itu ya. Begitu ketemu Bang Hotman ngomong apa tuh? Di ruangan dulu tuh, belum konpres. Dia tunjuk, oh ini cewek yang ngata-ngatain gue, katanya. Sambil menggelegar suara dia yang nyaring itu. Terus kamu kayak gimana? Diam aja gini. Kamu gak takut tuh lihat Iklima seperti itu? Iklima yang mana? Iklima, mantan asprinya abang yang dilaporin dia. Nggak lihat ya? Yang itu ya, yang kasus apa? Yang kemarin yang lewat di TikTok yang lagi viral-viral itu ya? Enggak, sudah lama tuh, sudah lama. Nggak tahu ya? Pantes aja lo kagak tahu. Lo kalau tahu, memang orang itu kalau kagak tahu kagak ada takutnya memang. Orang tuh kalau tahu tuh jadi takut di mana-mana. Inilah memang ya. Tapi waktu abang marah ngomong kayak gitu punya, oh ini nih teriak-teriak, kamu kayak gimana? Takut. Diam aja, nggak berani lihat muka dia. Tapi takut. Takut. Deg-degan juga. Deg-degan. Kamu umur berapa sih? 18. Udah berapa kali bilang ya di kontes. Ya, aku memastikan 18 benar. Iya, 18. Mau dibilang 25 kan nggak logis. Kalau dari sifat sih iya sih. Dari sifat iya sih. Tapi dari penampakan nggak kelihatan 18 loh. Jadinya berapa? Bisa tawar dikit-dikit nggak gitu? Nanti kena itu loh. Tapi pertumbuhan itu 18 sudah masih berlanjut nggak sih? Tapi 18 kalau misalnya kayak gini aja 18, kayak gimana nanti 20-nya ya nanti ya? Mungkin akan lebih dari ini lagi guys. Tapi ini ada yang dioperasi? Nggak pernah operasi, dari muka, dari atas sampai bawah udah nggak pernah operasi. Dada? Spesifik banget gue nanya. Orang-orang banyak yang ngira ini operasi suntikan pakai apalah implan kayak gitu. Nggak ada, karena memang di kampung sana tuh ada tuh. Masih kelas 6 SD, udah gede segede ini. Oh ya? Iya, beneran serius. Makanya kayak
mungkin genetik kali ya. Ya beruntung aja lah punya muka cantik terus body bagus gitu kan. Oke. Seksai. Oke, jadi kemarin tadi abis itu ketemu dengan abang, takut, dan habis itu minta maaf. Iya, minta Jadi maaf. air mata kamu pada waktu itu palsu? Beneran. Ya kan gara-gara suaranya gede gitu kan. Jadi kayak seakan-akan dia memang marah bener gitu. Marah-marah yang memang marah banget gitu. Memang udah mau diurusin ke jalur itu. Hukum. Jadi kayak gawat nih gitu. Gimana nasib gue gitu kan. Yaudah nangis kan. Sedih gitu. Takutnya kan dilanjutin ke pihak yang berwajib gitu. Karena udah mencemarkan nama baik si abangnya. Oke. Enggak lah, abang tuh baik kok. Aku juga nggak akan bawain kamu ke dia kalau misalnya aku nggak yakin bahwa dia bakal maafin kamu. Karena kan kalau minta maaf kan artinya lebih terang benderang kan kesalahannya kan. Tapi ya aku yakin si abang juga pasti akan maafin. Makanya aku ajakin kamu ke situ. Tapi habis itu ketemuan dengan si abang. Iya, baru aja kemarin. Diajakin makan. Di mana? Di Berdua aja? Iya, berdua. Asik. Terus aku tanya kan, kok nggak ajak Asprinya? Biasanya kan ajak Asprinya kan? Nggak mau, katanya maunya berdua aja, katanya gitu. Oh gitu. Dia jemput? Iya, dia jemput. Asik. Orang-orang Si abang marah-marah tapi jemput juga, gimana sih abang? orang-orang di apartemen pada ngeliatin. Hah? Oh iya. Itu tuh cewek 50 miliar tuh dijemput tuh. Padahal gue yang harus bayar 50 miliar, bukan dia kan yang bayar 50 miliar kan. Sumpah loh. Bikin aku deg-degan jantungan aja. Kenzi. Untung nggak copot jantungnya. Ya, tapi ada hikmahnya sih. Gara-gara kamu kan aku jadi deal dengan abang. Karena ngobrolnya sudah lama tapi nggak deal-deal. Dan akhirnya gara-gara kamu tuh bisa deal Dr. Hand dengan si abang Si gitu. Bang Hotmannya gabung gitu. Iya, dia tuh pengen beli skincareku yang ini nih. Ini kan skincare utama aku kan gak ada skin nih, Athena. Athena ini kan lebih segmen itu lebih ke middle up ya. Lebih mahal. Oh iya, lebih mahal. Pokoknya lebih ke mutu dan kualitas. Ini Cuma lebih rendahnya. iya, kayak istri itu pengen tuh kayak apa ya, cantik itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Yang miskin pun, karyawan pun, pelajar pun juga berhak untuk cantik dengan cara yang sehat. Makanya bikin si Dr. Hand ini. Dan si Dengan abang harga yang rendah. satu paketnya 380.000 dan ini bisa dimitrain sekalian promosi. Dan si abang tuh memang pengen beli itu. Dan kita tuh ngobrol selama 5 bulan ya, lebih ya. 5 bulan lebih, nggak deal-deal. Salah satunya juga karena diganggu oleh abang mantan pengacaraku kan. Tapi si berkat botak itu kamu, berkat kamu kita... Yang 2 menit. Lu ditanyain lagi kan? Gantengan gue atau gantengan ini? Daripada kalau misalkan jawab si Ono kan malah panjang. Tapi jujurnya kayak mana? Tapi kalau jujurnya Gantengan siapa? Gantengan Bang Hotman sih. Gantengan Bang Hotman. Iya. Oke. Dan lebih kayaknya Bang Hotman sih. Lebih kaya siapa? Lebih kaya Bang Hotman sih. Jelas ya? Iya, jelas banget. Rasanya nggak usah pakai teropong untuk jawab itu. Iya. Karena semua orang juga udah ngeliat kan. Iya, soalnya di atas langit juga adanya Hotman Paris Iya. ya, bukan? Jadi mau jadi Asprinya Hotman sekarang? Belum tahu. Hah? Belum tahu. Kemarin bacot bilang nggak mau. Belum tahu. Belum tahu. Iya. Tapi ditawarin? Belum ditawarin. Jangan-jangan bukan jadi Aspri ya? Oh. Jadi mama muda kali ya? Mau. Enggak ya. Enggak, kan udah punya istri. Oh, iya. Oke. Kamu dari mana sih emangnya? Dari Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan? Iya, Kalimantan Tengah itu kan ibu kota Palangkaraya. Nah, di kampungnya lagi. Oh, kamu dari kampung? Di pelosoknya di tengah hutan. Cewek secantik kamu dari kampung? Dari kampung. Serius? Kampung apa namanya? Tanjung Jariangau. Oh, oke. Itu jauh banget. Enggak tahu sih. Berapa jam jadi itu? Dari Kalimantan mana tuh? Kalimantan Tengah. Emang cewek di situ di Kalimantan Tengah itu secantik kamu kayak gini semuanya gitu? Enggak sih, lebih cantikan gue sih. Memang aja pede. Iya, emang benar. Nah, di kampung kamu cantik-cantik kayak gini semua? Enggak ada. Kalau benar aku mau jalan-jalan ke sana gitu, bikin udah, konten tes kayak aja gitu. gitu kan. Kalau memang ada yang lebih cantik dari gue, ya memang gue lebih cantik dari cewek-cewek di kampung gue. Oh, berarti kamu yang paling cantik di kampung situ. Bukan sombong, tapi ya lihat aja sendiri lah. Oh iya? Iya. Iya.
Cuma gue yang cantik di sana. Yang lain? Di bawah gue. Terus kok bisa kejadiannya kok bisa pindah ke ibu kota coba? Karena dulu itu tuh kan Dari kecil di kampung? dari kecil ya di kampung. Hmm. Sampai umur 15. Oke, kita keluarin foto kamu ya. Foto kamu pada waktu masih kecil ini aku dapat koleksian foto kamu pada waktu kecil nih. Nah, ini Kenzi ini. Buset. Ini umur berapa? Itu umur 15. Ini umur 15. Baru ya? 3 tahun yang lalu kayak gini. Ini paling cantik di kampung. Iya. Oke. Ini ada foto kamu lagi. Wih. Janganlah. Ini umur berapa nih? Iya sama. Ini umur 15. Iya. Ini kagak cantik. Cantik itu. Ini cantik. Cantik. Kagak. Biasa aja gue liatnya. Cantik itu. Kalau kayak sekarang kan cantik. Coba kalian nilai ya. Ini kagak cantik nih. 15 ini. 15. Ini tapi di kampung masih. Iya di kampung yang Oke. di tengah hutan. Tapi di kampung kamu kembang desa ya jadi? Iya kembang desa. Apa sih yang kau paling ingat kalau waktu dulu di kampung dulu kayak gimana sih? Waktu di kampung dulu, namanya aku yang paling cantik di sana ya. Jadi ibu-ibu tetangga-tetangga di situ tuh pada kayak ngata-ngatain gitu. Oh, kenapa? Ngata-ngatain karena kan aku memang dari dulu suka baju seksi kan. Terus dikata-katain kayak ya lonte atau apa kayak gitu kan. Kayak dikata-katain murahan gitu kan. Karena kan mereka menilainya dari segi pakaian. Padahal ibu-ibu tetangga di situ tuh punya anak perempuan juga. Dan pernah kejadian dia ngatain aku atau bla 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 gitu kan. Pokoknya yang jelek-jelek gitu kan. Tahu-taunya anaknya sendiri yang hamil di luar nikah. Oh. Dan itu anaknya berhijab loh. Oke. Iya. Jadi mendingan terbuka tapi baik-baik dong ya. Iya. Daripada berhijab ujung-ujungnya juga sampai hamil di luar Iya. nikah. Dan itu kenyataan. Kenyataan. Aku sih bukan nyalahin hijabnya ya, tapi nyalahin akhlak anaknya dan akhlak ibunya juga karena udah ngatain aku, tahu-taunya kena keluarganya sendiri gitu. Oke. Memang kamu dari 15 tahun sudah seksi gitu ya? Iya, sudah seksi. Memang suka dari TK juga memang suka joget-joget, pakai baju seksi kayak gitu. Dan aku juga kayak dibenci gitu di kampung sana tuh. Kenapa? Kayak yang nggak tahu sih, mereka mungkin iri kali ya. Dan aku juga dikucilkan, terus kayak dihina gitu kan. Karena kan aku tuh kan keluarga aku tuh kan orang yang nggak punya apa-apa gitu kan. Orang yang maksudnya ya orang paling rendah gitulah di kampung gitu kan. Jadi karena kita keluarga yang paling rendah, terus semena-mena gitu orang yang tetangga di situ. Sampai dulu itu tuh sampai aku sama mama sama pokoknya sama kakak sampai nggak keluar rumah karena digibahin mereka yang macam-macam, terus kayak difitnahin mereka yang macam-macam. Digibahin apa sih? Difitnahin apa? Pokoknya karena kan dulu tuh mama tuh kan jualan kecil-kecilan kan, jualan jajan kecil-kecilan yang terus ada orang kerja kan di rumah aku di kampung tuh dekat sungai, di pinggir sungai gitu kan. Nah, dan orang tuh kerja di sungai kayak kerja rotan, yang rotan itu. Yang ditimbang-timbang. Terus itu kan semua kan cowok-cowok kan yang bekerja di situ, anak muda semua kan. Jadi karena mama ini kan jualan gitu kan, jadi mereka kayak nongkrong di situ sambil beli-beli jualan itu kan. Nah, dan posisinya aku di situ tuh pakai baju terbuka. Maksudnya pakai baju oversize tapi celana pendek banget gitu kan. Terus ada anak tetangga sebelah tuh kan dia kan suka mabuk terus
ke tempat situ juga ikut nongkrong, taunya dia kayak bikin masalah gitu, seakan-akan orang yang bekerja di situ mau ngerayu aku katanya gitu, karena kan dia mabuk kan, jadi ngomongnya asal-asalan gitu kan. Terus ada tuh ipar nggak sih namanya? Iya. Ipar mama. Bahasa Saudara Indonesia, ya? Iya, saudara papa, ipar mama. Hmm. Nah, langsung datang dari atas bukit tuh, nunjukin aku. Ini gara-gara kamu nih lonte atau apalah, makanya orang jadi berantem di sini katanya gitu. Tunjukin aku, terus nyalahin mama aku, dia tunjuk. Iya. Oke. Terus mama aku, udahlah kata dia gitu, nggak usah dipeduliin, kata mama aku gitu kan. Sabar aja, memang kita orang yang rendah gitu kan. Jadi ya apa kata orang aja, selama kita nggak ngelakuin itu, apapun kata mereka ya memang mereka fitnah kita aja gitu. Jadi nggak usah dipeduliin. Jadi sampai berantakan semua tuh jualan di situ. Oke. Itu waktu jadi sedih. Ya, sedikit. Terus dulu aku tuh kan suka nyanyi, suka joget gitu kan. Terus dari kecil tuh udah ikut-ikutan orang yang kayak di kondangan gitu. Maksudnya kayak jadi biduan lah. Biduan, nyanyi-nyanyi. Iya, nyanyi-nyanyi gitu. Terus dulu pernah aku waktu jadi biduan tuh ada tuh waktu acara nikahan orang, kondangan orang. Malamnya tuh kan nyanyi. Itu kan banyak kan orang kampung di situ kan, tetangga-tetangga yang memang sengaja mereka berdiri di depan panggung, memang di depan panggung, memang sengaja untuk menjatuhkan aku. Itu tuh ibu-ibu yang suka gibahin aku. Dulu waktu aku nyanyi nih, terus aku lupa lirik kan awal lagunya, terus diejek, disorak, katanya gitu, terus kayak dilempar kayak gitu. Oke. Itu waktu umur berapa tuh? Umur 15. 15. Jadi sudah mulai kerja ya umur 15 ya? Biduan kayak gitu ya. Terus kayak gimana ceritanya kamu bisa sampai ke akhirnya kamu kayak gimana nih? Karena aku masih ingat pertama kali kamu muncul di dunia TikTok ya? TikTok ya kamu muncul ya? Waduh, cewek seksi pakai baju pirang. Bus keluar dari kolam renang. Kamu kan itu? Iya, aku. Dan itu juga dulu kan rambutnya ini ya, bukan warna ini ya. Coklat ya? Dikira orang tuh orang luar, kayak bukan orang Indonesia katanya gitu. Iya, soalnya gede banget. Apanya? Kolamnya. Sejujurnya itu lewat di FYP ku dan itu kan viral banget ya pada waktu itu ya, sampai lebih dari 50 juta yang nonton ya. Hampir 50 juta atau something deh, pokoknya itu rame banget. Tapi aku tuh nge-skip sebenarnya sejujurnya. Dan aku tuh nggak pernah duga itu kamu loh, beneran. Aku tuh nge-skip karena kayak aku nggak nyaman sih dengan cewek-cewek yang pakai terlalu seksi atau apa, kan konten-konten yang cewek-cewek joget-joget seksi kayak gitu. Bukan aku, wah kayak gitu, nggak. Aku pasti belum dia joget aku sudah skip kayak gitu. Ya, langsung skip. Iya, tapi kayak kamu tuh banyak banget di stitch orang kan pada waktu itu kan. Jadi setiap kali ada lagi kayak gitu punya. Jadi cukup tahu aja sih, tahu aja, tapi nggak notice bahwa ini siapa, nggak mencari tahu juga. Itu pertama kali ya? Iya. Terkenalnya? Iya, gara-gara itu jadi viral. Itu TikTok? Iya, TikTok. Itu handphonenya jadi? Enggak sih. iPhone? Enggak, belum. Dulu itu main TikTok masih pakai Android. Pakai Android? Iya, pakai Android dari kamera belakang. Oh. Dulu namanya kan orang miskin gitu kan, jadi nggak bisa beli handphone yang apa gitu. Jadi belinya yang second. Jadi handphone itu udah rusak kamera depannya, terus pakai kamera belakang aja gitu. Terus aku berusaha, aku cari celah cahaya yang bagus, terus aku kayak namanya kan Android itu kan dia lebih kayak nggak kelihatan bukan kayak iPhone kan, kameranya yang kalau misalkan nggak pakai filter tuh itu jelek banget kan kalau iPhone kan, tapi kalau Android tuh kayak dia percantiknya tuh lebih ini banget gitu. Jadi handphone itu tuh rusak banget, bener-bener kalau misalkan, dan itu pun cuma layar
handphone tuh kan kayak gini kan. Nah. Dan itu pun layarnya kayak gini. Di sini tuh udah gelap. Oh. Udah kena LCD. Nah. Jadi aku bisa ngelihatnya di atas doang. Jadi aku kayak gini nih. Jadi kamera belakang di depan jendela. Nah. Kamera belakang itu tuh tahu nggak? Berapa kali aku ulang-ulang sampai bagus. Itu tuh yang ada video yang pegang ini pipi. Jadi itu pertama kali viral. Dengan keterbatasan kayak seperti itu. Iya, Bu, ya? dengan keterbatasan yang pokoknya ya nggak seperti anak-anak tetangga kan udah bagus handphonenya gitu kan, udah kayak Oppo, Vivo yang keluaran terbaru. Kan itu langsung viral. Iya viral. Kayak gimana Satu tuh? video yang ada sebenarnya videonya tapi nggak kesimpan di sini. Nah. Itu tuh viral ada viewersnya 2M. 2 juta? Iya 2 juta. Oke. Cuma pegang pipi doang. Dan itu tuh aku tetap berusaha walaupun sebenarnya awalnya orang tua aku nggak setuju. Aku main TikTok karena katanya main TikTok kayak gitu kayak orang gila. Pokoknya keluarga aku nggak mendukung. Oh ya? Aku diledekin satu rumah. Diledekin satu rumah, joget-joget nggak jelas katanya gitu kan, kayak orang gila gitu. Jadi aku bodo amat aja. Aku memang dari dulu orangnya bodo amat. Nggak peduli gitu kan. Terus aku berusaha terus meyakinin mereka kan, ini tuh bisa menghasilkan kata aku gitu kan. Tetap aja nggak percaya. Nggak percaya mereka. Malah aku sampai dimarahin sama papa. Kamu ngapain sih katanya gitu, joget-joget gak jelas katanya. Sampai tetangga dekat rumah tuh keluar rumah nonton aku terus ketawa-ketawa. Kayak ngetawain aku gitu, ngeledekin aku. Orang gila kayak gitu. Ya. Aku kan bikinnya di depan jendela ya, jadi kelihatan dari luar. Gitu. Oh oke. Terus akhirnya kenapa kok bisa sampai ke Jakarta kamu? Kenapa bisa ke Jakarta? Ya itu tadi, aku kan jadi biduan, jadi aku kumpulin uangnya. Dan itu juga aku kan memang kayak joget itu memang bapak-bapak suka gitu kan. Iya. Ada juga. Tahu dia. Ada juga. Ya suka lah bapak-bapak. Kalau bisa ngomong pakai baju seksi kayak gitu, dijogetin kayak gitu di depan kamera lagi. Kameranya ada di sini, ngadep ke sini, jadi dijogetin. Nah, semua juga suka, apalagi digeterin. Jadi banyak kan yang nyawer. Oke. Ya, anak muda, segala berondong-berondong gitu kan, anak muda, bujangan gitu, berondong, bujangan. Banyak kan yang nyawer, jadi aku kumpulin, aku tabung uangnya. Terus pas udah dapat banyak, karena kan aku udah punya bukan penghasilan, endorsan dari TikTok ya. Oh sudah mulai ada endorsan? Walaupun itu 200.000, 500.000. Itu masih di Kalimantan ini? Iya, masih di Kalimantan. Oke. Jadi aku ambil aja. Terus aku kumpulin uangnya. Udah terkumpul, udah bisa beli tiket nih. Jadi apapun yang terjadi di Jakarta, yang penting aku ke Jakarta dulu gitu. Dan itu pun aku juga kayak kembali lagi nih ke yang TikTok tadi ya. Orang tua tuh kan gak setuju gitu kan. Jadi aku merasa sempat putus asa. Karena semua orang nggak mendukung aku gitu kan. Jadi kayak aduh gimana ya. Terus aku itu kan pakai kuota ya. Bikin TikTok kayak gitu kan pakai kuota. Jadi mau minta sama ortu nggak mungkin kasih gitu. Karena kan dari awal memang mereka nggak ngedukung. Sampai aku tuh udah berusaha meyakinkan mereka bahwa ini tuh akan menjadi hasil gitu loh. Tetap aja nggak percaya. Ya udahlah, terserah gitu kan. Aku berusaha sendiri aja. Aku pernah juga jadi pembantu di rumah orang. Oh iya? Jadi pembantu, terus walaupun ngapain aja kamu? Ngepel, nyapu, terus cuci baju, cuci piring. Pokoknya mengerjakan ya seperti ibu rumah tangga tanpa suami. Jadi walaupun itu dikasihnya Kenzi pelayan seksi. Itu dikasih 20.000 Oke. per hari. Okay. Itu kan nggak kerja yang
kayak per bulan gitu ya. Kadang-kadang aja kalau ada yang nyuruh. Jadi Jadi kamu pernah jadi pembantu, biduan, Iya. seksi dancer. Iya pernah. Dan akhirnya ke Jakartanya kapan? Ke Jakartanya waktu tanggal berapa ya? Bulan Tahun-tahun deh, tahun. tahun kemarin 2021. Oh baru? Iya baru. Oh iya, dari Karena kan 15 juga kan, 18 juga nggak dekat ya. Ngumpulin uangnya itu kan lama. Baru 2021 kemarin baru ke Jakarta. Iya. Kenapa kamu pengen ke Jakarta? Karena aku rasa di Jakarta tuh hal yang mudah untuk kayak orang-orang cepet naiknya atau cepet ininya, karena ketemu orang-orang selebgram yang lainnya, kita kan bisa collab bareng kayak gitu. Tapi emang kamu ada keluarga di sini? Di sini Hah? nggak ada. Aku nekat aja ke Jakarta. Kamu nggak ada keluarga di sini? Nggak ada. Satu pun? Nggak ada satupun. Aku nekat aja. Dan itu pun orang tua aku awalnya nggak terlalu yakin gitu. Kayak ada keraguan untuk aku ke Jakarta. Karena kan ke Jakarta ini kan, hidup di Jakarta ini tuh sangat-sangat mengerikan gitu. Yes. Jadi umur 17 kamu ke Jakarta? Umur 17. Ngumpulin duit untuk ke Jakarta pada waktu itu? Iya. Karena aku memang dari kecil memimpikan untuk tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Terus sampai Jakarta gimana? Sampai di Jakarta, alhamdulillah. Itu followers sudah berapa sih waktu ke Jakarta? Waktu di Kalimantan followers aku memang udah 1,2 M. Oh, sudah juta-jutaan. Enak banget sih jadi kamu. Goyang-goyang dikit followers banyak. Kan Goyang-goyang sampai dikit banyak. Gue sampai sesak napas batuk-batuk juga followers kagak nambah-nambah. Nasib jadi orang jelek. Tapi sekarang dokter ganteng loh. Oh iya, makasih. Saya aja ngiranya 17 dong. Oh iya. Wah, Nggak, tapi kayak 17. gombal. Ngiranya itu kayak 20-an ke atas Gombal, gitu. Tapi kayak gombal. umur 17 juga. Gombal. Ada maunya. Hah? Mau iPhone. Mau iPhone. Suntik dulu. Kebalik. Aku nggak pernah, tapi aku nggak pernah ini. Aku nggak pernah ngerasa diriku ganteng sih, karena dari dulu juga nggak ada yang ngomongin aku ganteng. Jujur aja aku bilang. Sampai aku selesai kuliah tuh nggak ada satu orang yang ngomongin aku ganteng. Kalau yang ngomongin aku pintar banyak, yang ngomongin aku ganteng kagak ada. Tapi sekarang udah banyak. Oh iya ya, mungkin karena perawatan, Iya. karena perawatan dan tahu ngerawat diri. Kalau dulu tuh kayak Bodo. cowok ya namanya cowok bodo amat kayak gitu. Iya sih, pokoknya. kebanyakan cowok kayak bodo amat gitu ngerawat diri. Bodo amat sih, yang penting kan gue ada isi, pinter gitu kan. Cuma karena ke estetik akhirnya jadi harus bisa ngerawat diri gitu. Terus sampai Jakarta kayak gimana, kamu langsung sukses? Nggak juga dong. Dokter tahu nggak? Dulu tuh waktu aku ke Jakarta itu tuh untuk tiket pergi aja. Maksudnya gimana? Ya untuk tiket pergi aja, pergi ke Jakarta. Jadi cuma satu kali perjalanan doang? Iya, satu kali perjalanan doang. Nekat kamu pergi? Iya, nekat. Karena memang Dan nggak ada tiket balik pada waktu itu? Nggak ada duit untuk beli tiket balik, itu Nggak maksudnya ada. kan? Nggak ada. Jadi kayak aku udahlah, maupun itu kedepannya ya udah jalanin aja dulu gitu kan. Yang penting aku Buset. udah di Jakarta. Dan sempat ada yang apa? Ada yang mau jualin aku. Di Jakarta? Dan aku juga sempat mau dijebak. Kayak gimana tuh ceritanya? Aku kan kayak namanya juga kita kan berteman dari sosmed terus langsung ketemu gitu kan, nggak yang langsung memang udah temenan lama. Karena aku nih kan orangnya welcome aja. Jadi temen aku itu tuh dia kayak nyuruh temenin dia gitu kan. Aku kira temenin kemana, tahu-taunya kok di tempat kayak gini gitu. Tahu-taunya dia kayak bertemu sama om-om gitu. Oh, oke. Iya. Dan akhirnya kayak gimana nih? Dan Ini ending yang lebih seru. Dan akhirnya aku kayak mereka tuh kayak bisa di pojokan gitu ngomong.
aku nih kan namanya masih polos-polos, masih nggak tahu apa-apa, jadi aku nih kan percaya aja gitu kan sama dia karena suruh anter doang, Iya. suruh anter doang. Hah? Jadi ya udah aku tunggu kan duduk terus kayak dia tuh si om ini tadi tuh kayak nyamperin aku, kamu yakin katanya gitu. Hah? Jadi aku nih kayak aneh gitu. Kok apa sih maksudnya gitu kan dalam hati. Apa ya kata begitu kan. Kamu yakin mau ngelayani saya gitu. Gitu. Hah? Langsung pikirannya langsung ini nih. Langsung ini kok ngelayanin. Langsung kayak inget-inget kan pernah nonton film yang kayak temen jual temen gitu kan. Pernah nonton juga film-film kayak gitu. Jadi langsung ini dong, langsung kaget dong. Ditanyain kayak gitu. Maaf om, saya nggak kayak gitu kata aku kan. Jadi si omnya ini, bukannya itu teman kamu ini. Terus akunya langsung kabur dari situ. Oh langsung kabur, nggak jadi. Dan sampai sekarang aku nggak pernah lagi yang bertemu sama cewek itu. Teman kamu tadi, Oke. Itu pertama kali di Jakarta. Dan itu aku kabur itu aku gemeteran, sumpah takut banget karena omnya ini tuh serem banget orangnya. Kalau ganteng hajar. Enggak. Gendut. Nah iya, gendut. Kalau ganteng? Enggak mau lah. Enggak mau juga. Kalau gue? Gas. Lo yang gak bilang gas, ntar bini gue ribut. Gak mau aja bilang. Anjir. Tapi kita pertama kali ketemu di acaraku kan? Iya. Itu kan udah beda rambutnya ya. Oh itu udah hitam. Hitam ya. Dan gue masih ingat. Jadi pertama kali aku ketemu dengan Kenzi ini pertama kali itu di acara Tanya Dokter Richard. Pada waktu itu tapping masih di Metro TV, nggak di YouTube seperti sekarang. Iya. Masih di tapping di Metro TV dan kamu tuh diundang jadi buzzer yang mempromosikan acara TV itu ya. Iya. Terus pas dia datang pertama kali, itu dia datang kan katanya kan ada Kenzi datang nih kameramenku nih ngomong. Dia lagi stres, kesian banget mukanya katanya. Iya. Karena waktu itu ada video share yang difitnah, yang dituduh bahwa yang di video itu aku katanya. Itu video 32 detik. Iya, padahal bukan aku. Jelas-jelas aku ngeliat barang punya dia di bawah pusar. Jelas-jelas beda jauh banget. Dan punya dia tuh lebih kayak hutan yang paling lebat lah. Oke. Punya kamu kagak? Pinting. Dan pada waktu itu kamu bad mood banget ya, bete banget ya. Datang ke tempatku itu lagi. Ya, dan itu tuh kusut banget, berantakan banget, hancur-hancurnya banget karena lagi ada berita itu. Iya, lagi ada berita itu juga dinaikin, viral kan. Terus di sisi lain aku juga masih dibully juga. 32 detik. Dan netizen juga tetap ngotot bahwa itu aku. Jadi kayak bener-bener mental aku down banget. Pada waktu itu. Tapi masih bisa ketawa di depan kamera pada waktu itu ya? Itu kan ya kayak joker lah istilahnya. Oke. Itu waktu pertama kali kita ketemu ya. Dan jujurnya pada waktu itu sebelum ketemu dengan kamu, aku bilang dengan asisten gue, cari dulu dong video itu, gue mau lihat dulu. Iya atau enggak, gue bilang kan. Dikasih lihat terus. Memang di video itu bukan kamu? Bukan. Memang di video itu tuh memang bener-bener mirip, tapi ada yang perbedaannya dari dagunya dia lebih panjang dan sininya punya aku kan ada kayak garis gini kan. Punya dia tuh lebih kayak gini aja tuh. Oh, oke. Dan jidat punya dia lebih agak kelonjong di sininya. Punya aku kan agak kayak gini kan. Sampai lu cermatin gitunya ya? Tapi gue sudah cari tahu dari asisten juga bahwa itu video lama bukan video baru. Iya, dan itu video orang Malaysia 3 tahun silam. Oh, 3 tahun yang lalu. Oh, video orang Malaysia juga. 3 tahun yang lalu nggak kayak gini kali rupa lo. Iya, aku juga 3 tahun yang lalu masih di kampung, masih joget-joget dan nggak tahu kota dan nggak tahu hotel.
Oke, 3 tahun yang lalu berarti umur 14 kan? Masih 13, sekolah. 14 kan? Masih Iya, sekolah. masih sekolah. Oke. Tapi kan namanya netizen kan ngomong kayak gitu Iya. punya. Terus kayak gimana? Sedih? Sedih banget, mental down banget. Pokoknya kayak aduh. Terus iniin ke pihak yang berwajib. Oh, Disuruh datang ke itu. Oke. Karena kan aku nggak tahu apa-apa gitu kan. Aku kira disuruh yang kayak gitu. Maksud orang tuh kan disuruh klarifikasi aja kan. Disuruh penjelasan aja kan di kantor. Tapi aku tuh ngiranya tuh aku udah kena penjara gitu loh. Oh, oke. Iya, nggak tahu apa-apa. Dituduh kayak gitu. Oke. Terus ceritanya jadi kayak gimana? Kamu klarifikasi? Sempat klarifikasi aku bahwa itu bukan aku. Dan aku juga ada bukti siapa yang menyebar dan mencemar nama baik aku. Aku Oke. tahu orangnya, cuma ada di sini. Oke. Nggak bisa disebut. Dan pada waktu itu aku ketemu dengan dia, aku kasih nasihat juga ke kamu. Masih ingat nggak nasihatnya? Iya aneh sih. Dan apapun itu ya jangan down, tetap kuat. Oke. Masih ingat ya? Ingat. Aku ngomong dengan dia, aku tahu kamu masih muda, pasti ngerasa stres, ngerasa pusing, gue bilang kan. Tapi ambil sisi positifnya aja, aku bilang. Karena sisi positifnya adalah ketika kita ngomongin seperti itu, kita ratunya, kita bintangnya. Maka kita harus tunjukkan dengan percaya diri bahwa itu bukan kita. Iya. Dan setelah dokter Richard kasih tahu aku, terus nasihatin aku kayak gitu, aku agak sedikit ya lega gitu, walaupun sedikit gitu ya. Tapi tetap kepikiran juga sih. Karena kan nggak tahu apa-apa, kayak polos gitu ya. Tapi abis itu kamu enjoy kok. Aku ngelihat abis aku ngomong kayak gitu, kamu malah mainin netizen. Kamu buat video kalau nggak salah kan, itu 30 detik bukan aku. Terus abis itu kamu malah nyerempet 32 detik malah. Iya. Sengaja dipakai malah. Iya. Malah dibecandain kan. Iya. Ya artinya kamu sudah mulai percaya diri dong dengan 32 detik itu. Ya itu berkat dokter Richard. Wey! Jadinya langsung percaya diri, langsung berubah kehidupannya. Oke. Dan sekarang netizen pada ngehujat, bodo amat. Bacotanmu semangatku. Benar. Ngapain dipeduliin sih sebenarnya? Tapi sekarang masih ada yang ngomong 32 detik gitu, masih ada? Masih ada. Masih ada. Tapi mau aku bercandain sih. Iya. Nggak usah dipeduliin sih. Kalau aku sih selagi karena aku bukan sih, aku nggak. Orang ngomongin tersangka atau banyak kasus atau apa, aku sih nggak peduli sih. Karena aku ngerasa aku di jalan yang benar. Ngapain pikirin yang kayak gituan sih, menurutku sih. Kita ngomongin kayak gitu, orang aja yang iri sama kita sih. Nah, dan kemarin waktu pas naik 32 detik itu, aku ambil kesempatan bikin konten, taunya rame. Iya, harus diambil kesempatan. Manfaatin. Kenapa harus salah ya? Kenapa harus salah? Nggak ada yang salah. Tapi malah kamu promo lagu lagi kan? Iya. Ayo goyang par, goy. Aku sih kayak nggak Jelek banget nyangka. suara gue. Nggak nyangka gitu ya. Bisa sampai titik sekarang yang dulunya direndahin orang, dipojokin, dikucilkan di kampung, terus kayak pokoknya diejek-ejek, dibilang orang gila atau apa juga TikTok gak jelas. Nah sekarang kayak gimana sekarang? Rasanya itu kayak aku berpindah ke dunia lain rasanya. Dari kayak ada dua dunia. Rasanya tuh kayak berpindah ke dunia yang agak Yang berbeda. Ya, yang berbeda. Dan lebih nyaman? Ya, nyaman. Oke, keluarga kayak mana lihatnya sekarang? Mama, papa, keluarga, tetangga? Kalau orang tua bangga banget karena mereka merasa bersalah kan karena awalnya nggak pernah ngedukung aku. Jadi kayak mereka tuh kayak kemarin kayak segan gitu, kayak sungkan gitu untuk minta apa-apa. Padahal kata aku nih anak kalian loh. Walaupun kalian awalnya nggak ngedukung, tapi aku tetap maksudnya nggak yang gimana-gimana gitu loh. Nggak yang awalnya kalian marah-marah, terus aku balas dengan marah-marah atau ngelupain kalian atau nggak ngasih kalian uang atau apa, enggak kata aku gitu. Kamu tetap sayang keluarga kamu? Tetap. Keluarga aku nomor 1. Nomor 1. Jadi kamu kirim uang, biayain mama papa sekarang? Oke.
Jadi itu yang bikin mereka bangga sama aku. Dan mereka juga merasa bersalah juga. Oke, jadi sekarang pengennya apa dengan orang tua? Apalagi sekarang yang kamu sudah apa aja sih sekarang sudah? Buat lagu? Sudah. Jadi kamu pengennya jadi apa sih sekarang? TikToker, penyanyi? Jadi apa aja sih? DJ? Apapun kedepannya nanti ya udah jalanin aja. Oh, pokoknya lihat kesempatan aja. Iya, Tunggu lihat kesempatan aja. maupun itu jadi aktor atau jadi penyanyi, jadi YouTuber, ya pokoknya aku jalanin aja. Jadi jalanin aja sampai dapat duit 50 miliar. Iya. Terus jangan lupa kasih ke gue habis itu ya. nanti minta sama si abang ya. Bagi dua. Bagi dua ya. Iya. Bagi dua. Siko bagi dua. Oke, jadi apa nih sekarang kamu pengen nih cita-cita kamu ke depan sekarang apa? Cita-cita banyak cita-cita. Banyak ya. Iya, banyak cita-cita. Siapa yang pengen kamu bahagiain sekarang? Kalau sudah seperti ini punya siapa yang pengen kamu bahagiain? Yang pengen aku bahagiain mama. Mama number one. Mama number one. Iya. Karena aku paling sayang mama. Oke. Nggak dicoba diajak mamanya ke sini gitu? Cuma jadi orang Jakarta. Nanti aku ajak. Mau diajak ke sini. Mau diajak ke sini. Sama adik. Sama adik juga. Oke. Ya, kamu kalau sudah sukses sekarang, jalan di kehidupan apa yang gue ngomongin entertain kayak gini punya nggak mudah kan sih, kadang-kadang naik turun jatuh bangun kadang-kadang, tapi kamu sudah di jalan yang benar sekarang. Bertahan dengan baik, terus kembangin sayap. Kamu masih muda banget ya, masih muda banget. Kalau sudah sukses jangan lupain orang terdekat ya kamu, jangan lupain orang tua kamu. Kalau udah sukses ya malahan aku mau mempererat hubungan sama orang terdekat. Oke, sip. Terakhir dong, nyanyi dong. Nyanyi apa? Lagu lo lah. Lagu lo lah. Rapnya aja nih, soalnya nggak lupa. Lupa ingat. Gimana sih lagu lo lupa? Lupa ingat gitu, apa lirik awalnya. Hah? Copyright. Copyright ya? Gak boleh copyright. Jadi kalau dia nyanyi aja kagak ada lagunya, copyright juga? Copyright juga. Gak usah, gak bisa gue monetize. Apa itu? Pargoy tadi kan lagunya nggak ada ini. Copyright. Jadi kalau gue nyanyi, ayo goyang Pargoy itu gak bisa? Kalau full, misalkan lebih dari 5. Gak usah deh. Copyright itu apa? Copyright itu nggak bisa diduitin kontennya gitu, karena ada copyright kan. Oh. Oke, kita tos dulu. Nih minuman kolagennya Dr. Han. Tuh, ini yang gara-gara minuman kolagen 50 miliar. Yang bisa bikin kuat diranjang nggak sih? Ini. Oh, ini. Kalau ini apa untuk apa? Ini minuman kolagen. Kolagen untuk buat kita tuh wajah kita dapat glowing. Minuman kolagen satu-satunya di Indonesia yang 12.000 international unit. Widih. Ya, yang lainnya cuma 2.500 sampai dengan 5.000. Jadi makannya itu 2 kali sehari. Kalau ini cukup 1 kali sehari dan satu-satunya juga di Indonesia yang ada DNA salmonnya dan ada glutationnya. Jadi bisa mencerahkan dan bisa menghilangkan flek sekaligus. Tuh. Dan bisa bikin cantik juga guys. Tuh. Dan karena cantik bisa dapat duit, benar ya? Iya, benar. Benar kan? Iya. Ya kan? Karena kita cantik jadi banyak yang kayak misalnya kayak dijadiin BA atau di-endorsein atau apa kayak gitu kan. Oke. Jadi buat kalian jangan lupa konsumsi ini juga ya. Ini bagus banget. Daripada jadi pembantu, kerjain rumah tangga, mending jadi cantik. Iya. Meskipun cantik juga butuh modal ya sebenarnya. Iya, modal. Oh iya, butuh modal. Ya, tapi kalau cantik balik modal kan? Kalau cantik juga balik modal kan? Nah, itu yang paling penting sih sebenarnya. Sama ini guys ya, jangan lupa kalian pakai Gatot Kaca. Ini minuman kekuatan laki-laki. Menambah stamina laki-laki, bisa kuat di ranjang. Ya selama berkali-kali. Jadi minum ini 2 jam kemudian tuh bisa kuat di ranjang. Perkasa. Dan ini kalian bisa resellerin ya. Kalian bisa gabung jadi mitra, kalian bisa jadi reseller, agen, distributor, bisa jualan dan bisa dapat untung sama-sama. Oke? Bentar. Dan kalau misalkan bapak-bapak dan om-om dan suami-suami, bunda-bunda mengonsumsi ini bakal bisa main 100 kali main. Wah. Karena tahan lama banget, 24 jam guys. Sudah Sumpah. pernah coba? Nantilah suruh cowok gue coba. Tapi sudah pernah coba bareng cowok ya? Belum. Nanti malam mau coba. Jangan. Tapi sudah punya pacar? Udahlah.
Oh, sudah punya pacar. Siapa pacarnya? Ada dong si Koko ganteng. Oh, Koko pacar kamu? Iya, Chinese. Aku nggak suka lokal soalnya. Oh, kamu nggak suka Aku lokal? lebih suka yang Chinese. Soalnya kayak opa-opa gitu loh, guys. Oh, selera kamu yang Koko. Iya, opa-opa yang Koko. Koko Jakarta. Jakarta. Masih bujangan atau sudah punya istri nih? Bujangan dong. Oh, bujangan. Oke. Koko pik, guys. Koko pik. Oke. Bukannya Koko Jaksel lebih banyak duit gitu? Koko SCBD itu lebih banyak duit. Bonge. Bonge kakak Koko pik lebih berduit SCBD. Ya udah nantilah nyari. Oke. Bikin Lu ngomong di podcast Koko lu nonton lagi. bikin cabang bikin kayak cabang. Athena kan banyak cabang tuh. Oh, sama oke. kan banyak cabang. Jadi gue harus banyak cabang juga, guys. Oh, oke. Ini on kamera ya? On cam. Bercanda. Enggak beneran. Bercanda. Nggak apa-apa, Kokonya bisa ngerti kok. Tapi kok kamu tadi kalau gambar tadi kan nggak seputih ini loh kulit kamu. Tuh. Lihat. Karena kan perawatan di klinik kecantikan Athena. Oh, pintar banget kamu Dia jawabnya. punyanya Dr. Richard. Luar biasa. Tapi memang cantik, oke nggak beda sama. Itu karena kulit aja, Dok. Oh, Iya. Coba kalau putih pasti kayak gini. oke. Tapi sekarang jadi lebih putih, ngerasa nggak? Iya, ngerasa. Karena kan perawatan di sini. Beneran? Iya, beneran. No tepo-tepo? No tipu-tipu. Pokoknya kalian harus perawatan di klinik kecantikan Athena, guys. Apa? Pokoknya- Kamu infus? Iya, infus whitening. Sama whitening. konsumsi white tomato sama pakai body lotion Goddess Skin. Oke, sudah berapa lama infusnya? Berapa kali sudah infus? Udah 11 kali. Susu. Iya. Ngomong-ngomong itu endorse atau dibayar loh? Endorse ya? Endorse. Bagus. Endorse kan dibayar. Ya. Gue kagak tahu soalnya, kagak tahu. Tapi oke, good banget. Sudah lebih putih, makin cantik, makin Dan aku juga glowing. ngerasa ya, dulu tuh kan muka aku tuh nggak kayak gini. Ini makin dagunya kayak dibentuk gitu dan hidungnya juga iya. Itu nggak efek infus. Iya kayak pertumbuhan kok bisa ya gitu kan. Orang-orang tuh kan untuk hidungnya gitu kan harus OP dulu kan. Dan untuk dagunya harus di filler atau di OP kan, dipanjangin kayak nenek sihir kan. Tapi kalau aku tuh ngerasa kalau diri aku tuh dia kayak berbentuk sendiri gitu loh. Oke. Kaji, aku pertanyaan terakhir nih. Dari semua bagian tubuh kamu, yang mana sih menurut kamu yang terbaik? Yang terbaik, aset yang terbaik. Nah, Jelas ini dong. Jelas ini aset yang terbaik. Yang paling terbaik. paling terbaik ya. Iya. Modal tanpa operasi ya. Iya, tanpa menghabiskan uang berjuta-juta ber-MM Oke. dari rahim. Jadi minta aja sama Tuhan kalau mau. Oke, memang bawaannya cantik aja, mau ngomong apa kalian. Oke, sukses terlalu Kenzi. Ya, sama-sama. Aku jadi marah. Dan terus jadi orang baik ya. Oke. Iya, pasti. Dan jangan buat masalah lagi, oke? Enggak. Gue capek nyesain masalah lo. Udah trauma. Yes, bye. Cukup dengan